Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najil qawim ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في حكم كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita awali dengan berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan yang mulia ini, Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu Jumat insyaallah secara berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sedikit di antara kita yang selamat dari perbuatan maksiat kepadanya. Orang yang cerdas adalah orang yang segera bertaubat dari seluruh dosa dan maksiat dan sesegera mungkin berupaya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita adalah Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghtartani, ghafartu laka wala ubali. Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, wahai manusia, sungguh selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap ampunanku, maka aku akan mengampunimu atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan banyaknya dosamu tidak berpengaruh bagiku. Wahai manusia, jika dosamu memenuhi bumi dan angkasa,
sehingga ia naik ke langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu, dan banyaknya dosamu tidak berpengaruh bagiku. Wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau meninggal dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan memberimu ampunan yang sepadan. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman, dalam hadis qudsi tersebut Allah menegaskan, wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau meninggal dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan memberi ampunan yang sepadan. Ma'asyiral muslimin, jadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, yang wajib dipenuhi para hambanya adalah mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa yang paling besar. Jika seseorang mati dalam keadaan musyrik atau kafir, maka di akhirat ia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sesama muslim, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang paling agung dan paling utama yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Marilah kita jaga nikmat ini sampai akhir hayat. Marilah kita bersegera meraih amal-amal yang utama, melakukan sebab-sebab mendapatkan ampunan, dan segera bertaubat tanpa menunda-nundanya. Saat ini juga marilah kita meninggalkan dosa-dosa yang telah kita perbuat dan berazam dalam hati untuk segera bertaubat kepada Allah menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pintu-pintu ampunan Allah sangatlah luas dan banyak. Tidak terbatas pada ibadah haji. Haji yang mabrur memang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah salat dan puasa, yaitu menghapus dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Berbeda dengan salat dan puasa yang menghapus dosa-dosa kecil saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh." Rawahul Bukhari. Barang siapa berhaji lalu tidak merusak hajinya dengan bersetubuh dan tidak melakukan dosa-dosa besar, maka ia keluar bersih dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin, walaupun demikian, tingkatan salat 5 waktu dalam agama lebih tinggi dari kedudukan ibadah haji. Akan tetapi, sekali lagi, pintu ampunan Allah sangatlah banyak, tidak terbatas pada haji. Kepada saudara-saudaraku yang batal berangkat haji,
2 tahun terakhir ini kita katakan kepada mereka bahwa pintu ampunan Allah sangat banyak dan jalan untuk menempuh kebaikan juga bermacam-macam. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduru salatum maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunubi ma lam tu'ta kabiratun wa dzalika dahra kullah." Rawahul Muslim. Tidaklah ada seorang muslim yang ketika tiba waktu salat fardu maka ia menyempurnakan wudunya, khusyuk dalam salatnya dan rukuknya, kecuali itu menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya selama tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang masa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sungguh Allah sangat luas ampunannya. Dengan kemurahan dan karunia-Nya Allah sediakan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang memperoleh keberuntungan mendapatkan ampunannya. Allah juga Asy-Syakur, memberikan pahala yang besar atas amal yang sedikit. Ada bacaan yang sedikit dan mudah diucapkan. Jika kita membacanya ketika memasuki pasar, maka diharapkan kita mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim bahwa seseorang yang membaca zikir ini ketika melewati pasar, maka Allah catat baginya 1 juta kebaikan dan Allah ampuni untuknya 1 juta keburukan. Dalam hadis lain, Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala hina yusbih raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya fa ana az-za'imu la akhudanna bi yadihi hatta udkhilul jannah." Rawahu Tabrani. Maknanya, barang siapa yang membaca di pagi hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka aku sendiri yang menjamin baginya surga. Sungguh aku akan raih tangannya di akhirat hingga aku memasukkannya ke dalam surga. Dan masih banyak lagi amalan-amalan lain yang dapat membuka pintu-pintu ampunan dan mengantarkan kita menuju samudra pahala Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر ومنها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.